Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kemarin. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan atau mengulang kembali mengenai persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat nilai mutlak. Mari kita review sedikit mengenai persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat di sini sudah saya tuliskan, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Silahkan perhatikan, di mana A, B, dan C itu merupakan suatu konstanta. Biasanya konstanta ini bernilai suatu bilangan, mau bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Nah, kemudian ciri yang paling terlihat dari persamaan kuadrat itu adalah dari derajat variabelnya, yaitu berpangkat 2. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa persamaan tersebut atau persamaan kuadrat atau bukan, kita bisa melihatnya dari derajat variabelnya. Jika derajat variabelnya berderajat 2, maka kita sebut ya dengan persamaan kuadrat. Jika derajatnya itu sama dengan 1, maka kita sebutnya dengan persamaan linier. Coba perhatikan ini ya. X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita sebut dengan persamaan linier. Sedangkan jika saya memiliki x kuadrat plus 3 sama dengan 0, maka ini saya sebut persamaan kuadrat karena derajat dari variabelnya itu merupakan berderajat 2. Nah, untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat, kita dapat menyelesaikan dengan beberapa cara. Di antaranya, ada yang paling sangat terkenal itu adalah pemfaktoran. Ini biasanya digunakan ketika A-nya, ketika A-nya ini bernilai 1. Itu paling gampang sekali menggunakan cara pemfaktoran. Kemudian ada juga melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini biasanya ada trik-triknya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan rumus ABC. Jika kalian sudah mentok pemfaktoran, sudah mentok, melengkapkan kuadrat sempurna juga sudah terlihatnya susah, maka gunakan rumus ABC yang pasti didapat hasilnya. Mari kita bahas satu-satu masing-masing dari cara untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat ya. Oke, cara yang pertama dengan menggunakan pemfaktoran. Pada cara ini, kalau kita menggunakan cara pemfaktoran, yang paling pertama langkah yang akan kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu nilai atau koefisien B dan C-nya. Di sini koefisien B-nya adalah min 2 dan C-nya adalah min 8. Maka kita cari dua bilangan yang ketika dijumlahkan adalah min 2 dan ketika dikalikan adalah min 8. Nah, bilangan-bilangan tersebut kira-kira adalah min 4 dan 2. Oleh karena itu, kita tuliskan X plus 2 untuk yang ini dan X min 4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk dari pemfaktorannya. Belum selesai ya sampai sini. Setelah kita faktorkan, baru kita cari akar-akarnya. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga X yang sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Kedua nilai X ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, cara yang kedua ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jika kita menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah koefisien X kuadrat menjadi 1. Jika persamaan kuadrat tersebut memiliki nilai A yang lebih besar dari 1, maka rubahlah persamaan kuadrat tersebut agar koefisien dari A-nya itu 1. Bagaimana cara merubahnya? Dengan membagi sebesar nilai dari koefisien A. Nanti kita bahas di contoh selanjutnya ya. Terus langkah yang kedua adalah membentuk menjadi bentuk X min P kuadrat sama dengan Q. Nah, bentuk ini atau nilai P ini, bentuk ini nanti akan kita peroleh dengan membagi nilai B dengan angka 2. Jadi misalkan nilai B-nya adalah 4, ya kan? Maka bentuk yang akan kita gunakan, misalkan B-nya itu sama dengan 4. Maka nanti bentuk yang akan kita gunakan adalah
plus 2 pangkat 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah kita dapat bentuknya, kita jabarkan. Cara menjabarnya gimana? Dengan menggunakan metode perkalian pelangi. X plus 2 kuadrat itu sama dengan X. Ya kan? Jangan ada yang lupa ya. X plus 2 kalikan X plus kalikan pelangi ya, X kali X, X kali 2, 2 kalikan X, 2 kalikan 2. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung ke contoh yang kedua. Di sini ada suatu persamaan kuadrat, X kuadrat, ya kan? Min 2X, min 8 sama dengan 0. Coba perhatikan persamaan kuadrat ini, nilai A-nya sudah 1 ya, koefisiennya, B-nya min 2, C-nya min 8. Nah, langkah yang pertama sudah kita lalui, yaitu nilai A-nya sudah sama dengan 1, maka kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini pertama persamaan ini ya kan kita rubah jadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0, kita rubah. 8-nya kita pindahkan ruas dulu ke sini. Pokoknya nilai konstanta itu kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga persamaannya jadi X kuadrat min 2X sama dengan 8. Oke, ini perlu kita garis bawahi ya. Diingat-ingat bahwa jika saya memiliki suatu persamaan X kuadrat min 2X, maka nilainya itu sama dengan 8. Nah, sekarang kita berlanjut. Bentuk yang akan kita gunakan yang berapa, Bu? Bagaimana? Nah, bentuk yang kita gunakan dengan membagi nilai B ini dengan 2. Tinggal kita bagi. Nilai B-nya berapa? B-nya adalah min 2 ya. B-nya min 2, perhatikan. Maka kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya berapa? Min 1. Maka bentuk yang akan kita gunakan adalah X min 1 kuadrat. Begitu. Kemudian saya jabarkan X min 1 kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Itu adalah penjabarannya. Kita biarkan ruas kiri penulisannya X min 1 kuadrat. Nah, ruas kanan ini tadi kita tahu X kuadrat min 2X itu sama dengan 8. Maka X kuadrat min 2X ini bisa kita ganti dengan nilai 8. 8 tambah 1. 1 yang ini tetap ya. Sehingga bentuknya bisa saya tulis X min 1 kuadrat sama dengan 9. Untuk menghilangkan kuadrat ini perlu kita akarkan. Ingat, jika ruas kiri diakarkan, maka ruas kanan juga diakarkan. Ruas kiri diakarkan jadi X min 1, ruas kanan diakarkan jadi, jangan lupa, plus min akar 9. Sehingga X min 1 sama dengan plus min 3. Maka himpunan penyelesaiannya kita ambil untuk yang positif 3 di sebelah kiri, yang negatif 3 di sebelah kanan. Maka penyelesaiannya dari X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Oke, kita berlanjut ke contoh yang ketiga agar lebih memahami lagi. Di sini ada persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 13x plus 15 sama dengan 0. Coba perhatikan. Di sini nilai A-nya berapa? A-nya adalah 2 ya. Sekali lagi, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. A-nya 2, A2, B 13, positif 13, jangan lupa plus minnya, C-nya adalah positif 15. Maka seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama yang dilakukan adalah ubahlah koefisien X kuadrat menjadi 1. Karena persamaannya 2X kuadrat, di situ koefisien X kuadratnya adalah 2, maka perlu kita rubah persamaan tersebut agar koefisien X kuadratnya itu 1. Bagaimana caranya? Dengan membagi persamaan tersebut dengan 2. Saya bagi persamaan 2x kuadrat plus 13x plus 5 sama dengan 0 ini dengan 2. 2x kuadrat dibagi 2, maka jadinya x kuadrat. Kita bagi saja koefisiennya. Ini jadi 13 per 2x, koefisien 15 per 2. Jadi yang kita bagi itu hanya koefisiennya. Sehingga saya plus 15 per 2 sama dengan 0. Nah, setelah koefisien X kuadratnya sudah sama dengan 1,
maka kita lanjut ke langkah kedua, kita rubah bentuknya. Nah, persamaan yang ini, jika saya sederhanakan, saya memiliki persamaan yang bawah nih. Bisa saya tulis x kuadrat plus 13 per 2x sama dengan min 15 per 2. Nah, sekarang bentuk apa yang akan kita gunakan? Cara mencari bentuknya seperti yang tadi saya bilang. Kita tinggal membagi nilai B-nya pada persamaan kuadrat tersebut dengan 2. Di sini nilai B-nya berapa? Kita gunakan B yang ini ya. Bukan B yang ini. Bukan. Jadi kita gunakan persamaan kuadrat yang koefisiennya itu sudah 1. Di sini B-nya adalah 13 per 2. Perhatikan B-nya adalah 13 per 2. Kita bagi nilai B tersebut dengan 2. 13 per 2 dibagi 2. Berapa hasilnya? Berapa? Bentuk yang kita gunakan adalah X plus, karena dia positif ya, 13 per 4 pangkat 2. Ini adalah bentuk yang akan kita gunakan. Nah, bentuk ini tinggal kita jabarkan. X plus 13 per 4 pangkat 2 dengan menggunakan perkalian silang ya. Jangan sampai lupa. Berarti tinggal kita, nah, kita jabarkan X plus 13 per 4 ini dengan menggunakan perkalian silang ya. Gimana caranya? X kali X kuadrat, X kalikan 13 per 4 adalah 13 per 4X, 13 per 4X kali X, 13 per 4 kali 13 per 4. Nah, ini dengan menggunakan metode perkalian pelangi. Sehingga diperoleh penjabarannya adalah X kuadrat plus 13 per 2X plus 169 per 16. Dimana kita tahu sebelumnya bahwa X kuadrat plus 13 per 2x ini tadi sama dengan berapa? Sama dengan min 15 per 2. Saya garis bawahi. Sama dengan min 15 per 2. Tuh. Maka penulisannya bisa saya rubah jadi x plus 13 per 4 pangkat 2 sama dengan min 15 per 2 tambah 169 per 16. Ingat, ini min 15 per 2 itu didapat dari sini. Karena x kuadrat plus 13 per 2x itu sama dengan min 15 per 2. Jadi penulisannya tinggal saya rubah. Kemudian min 15 per 2 plus 169 per 16. Tinggal kita jumlahkan pecahannya. Saya peroleh 49 per 16. Jangan lupa agar kuadrat ini hilang, maka perlu kita akarkan. Jika ruas kiri diakarkan, maka ruas kanan diakarkan. Ruas kiri saya akarkan, hasilnya adalah X plus 13 per 4. Sama dengan akar dari 49 per 16 adalah plus min 7 per 4. Sehingga penyelesaiannya adalah kita ambil untuk yang nilai positif 7 per 4 di sebelah sini, dan ini untuk negatif yang 7 per 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 6 per 4 sama dengan min 3 per 2 atau X sama dengan min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ada dua, yaitu X sama dengan min 3 per 2 atau X sama dengan min 5. Yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini perlu kita hafalkan. Rumusnya adalah min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi pada rumus ABC ini, biasanya rumus ABC ini digunakan ketika kita sudah merasa cukup kesulitan untuk menggunakan cara pemfaktoran maupun melengkapkan kuadrat sempurna. Cara paling ampuh dan efisien ya menggunakan rumus ABC ini. Nah, jika kita menggunakan rumus ABC, yang perlu kita lakukan langkah awalnya itu adalah menentukan koefisien-koefisien untuk A, B, dan C-nya. A itu adalah koefisien X kuadrat. B itu adalah koefisien dari variabel X.
dan C itu merupakan sisanya ataupun konstanta lainnya. Maka dari persamaan contoh 4 ini kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya min 4, jangan lupa tandanya positif negatifnya, C-nya adalah min 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Min 4 ya. Lihat, min 4 sehingga nanti jadinya positif plus min akar min 4 kuadrat, B kuadrat min 4 kalikan A-nya 1, C-nya min 5 per 2 kali 1, 2. Nah, di sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Lihat, perhatikan. Himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama adalah 5. Yang kedua, kita lihat di sini ada min 1. Oke. Sekarang bagaimana jika mengenai persamaan kuadrat tapi bentuknya dia merupakan bentuk nilai mutlak? Saya punya contoh di sini yang kelima, carilah himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Seperti yang kita ketahui, nilai mutlak itu punya 2 nilai, yaitu yang positif dan negatif. Sama, mau bentuknya persamaan kuadrat, mau bentuknya seperti pertemuan kemarin itu persamaan linear, cara langkah yang pertama dilakukan adalah definisikan dulu fungsinya. Saya definisikan fungsinya, ini untuk nilai yang positif, yang ini untuk nilai negatif. Nanti sama dengannya tetap sama dengan 16. Oke, kita langsung lanjut ke langkah kedua ya setelah kita definisikan. Nah, yang pertama untuk X kuadrat min 20 lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu maksudnya yang positifnya ya. Yang positifnya berarti kita gunakan yang ini fungsinya nih. Jadi persamaannya tetap ini, tapi yang nilai mutlak ini nanti kita gunakan yang positif dan yang negatif. Untuk yang positif kita gunakan yang X kuadrat min 20 yang ini. Sama dengan 16. Sehingga persamaannya jadi pindah ruas 16-nya ke ruas kiri. X kuadrat min 20 min 16 sama dengan 0. Atau X kuadrat sama dengan min 36 sama dengan 0. 36 pindah ruas. 36-nya diakarkan sehingga X itu sama dengan plus min 6. Nah, itu untuk yang positifnya. Sekarang untuk yang negatifnya. Berarti untuk yang negatifnya, kita gunakan fungsi yang ini. Untuk yang negatifnya, kita gunakan fungsi yang ini. Jadi, tadinya soalnya X kuadrat min 20, kita ganti jadi ada negatifnya. Min dalam kurung X kuadrat min 20. Ya, perbedaannya itu. Gampang sekali. Jangan lupa biasakan gunakan tanda kurung agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan tanda. Setelah kita tulis minnya baru kita buka. Perlahan-lahan kita buka jadi min ketemu X jadi min X kuadrat, min ketemu min plus, 16-nya pindah ruas ke sini sehingga persamaan jadi min X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Atau X kuadrat sama dengan positif 4X sama dengan plus min 2. Sehingga himpunan penyelesaian di sini ada 4, yaitu negatif 6, negatif 2, positif 2, positif 6. Nah, ini untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh 6. Di sini saya punya persamaannya adalah X kuadrat, X min 2 kuadrat, harga mutlak min 4, harga mutlak X min 2 plus 3 sama dengan 0. Nah, jika saya memiliki contoh soal seperti ini, jika perhatikan, ya, di sini ada X min 2. Ada 2 ya, harga mutlaknya sama. Cuman yang ini bentuknya ada kuadratnya, yang ini tidak ada. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memisalkan harga mutlak tersebut menjadi suatu variabel baru. Saya misalkan harga mutlak X min 2 ini sama dengan A. Maka persamaan di atas, persamaan ini bisa saya tulis menjadi suatu persamaan barunya adalah ini. Karena A sama dengan harga mutlak X min 2, maka persamaannya jadi A kuadrat min 4A plus 3 sama dengan 0 dari sini. Kalau saya punya A kuadrat min 4A plus 3 sama dengan 0, bisa saya cari akar-akarnya dengan menggunakan pemfaktoran. Yaitu pemfaktorannya adalah A min 1, A min 3, atau A sama dengan 1, atau A sama dengan 3. Nah, kita kembalikan lagi. Bahwa tadi kita misalkan A-nya itu sama dengan harga mutlak
X min 2. Nah, maka harga mutlak X min 2 ini sama dengan 1. Harga mutlaknya juga bisa jadi sama dengan 3. Nah, langkah yang kedua, kita selesaikan satu-satu. Untuk yang pertama, harga mutlaknya yang sama dengan 1. Untuk harga mutlak X min 2 sama dengan 1 sama seperti yang tadi. Ada yang positif. Kalau positif itu biasanya sama dengan soal. Kalau soalnya X min 2, ya tulis X min 2. Kalau soalnya X plus 3, ya X plus 3. Di sini soalnya X min 2, maka kita tulis X min 2 sama dengannya tetap 1. Untuk yang negatifnya, sama X min 2, tapi jangan lupa dikasih negatif nih. Di depannya dikasih negatif. Setelah itu baru kita buka kurungnya jadi min X plus 2 sama dengan 1, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Jadi untuk harga mutlak X min 2 sama dengan 1, penyelesaiannya adalah 3 dan 1. Nah, sekarang untuk harga mutlak yang sama dengan 3. Kita cari juga untuk yang positif dan negatif. Berarti untuk yang positifnya kita cari X min 2 sama dengannya 3. Yang ini negatifnya tambahin negatif di depannya. Min X min 2 sama dengan 3. Kita buka kurungnya jadi min X plus 2 sama dengan 3. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1. Banyak yang salah di sini. Ketika tidak menggunakan tanda kurung, maka si 2-nya ini tidak berubah, tetap negatif. Padahal harusnya positif. Nah, banyak salahnya di sini, jadi waspada. Langkah yang ketiga tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu tadi ada 4. Ada min 1, 1, 3, dan 5.